Ya, silakan Prita. Nah, Bang. Sebentar, Bang. Saya mau nanya dulu. Prita ini siapa, Bang? Istri saya, Bang. Kan saya pernah naik kemarin. Cuma belum selesai, Bang. Gara-gara istri saya kabur. Gara-gara istri kabur. Kalau tidak salah, Iya, ini ya. abang ini, abang Kristen. Iya, betul. Masuk ke Islam. Tetapi gara-gara sering nonton Edis TV, akhirnya balik lagi ke Kristen. Pengen balik lagi. Saya pengen ngajak istri saya gitu loh. Oh, kayaknya lupa-lupa ingat. Kalau nggak salah, abang ini aslinya marga Silalahi. Iya, betul. Oh iya, betul. Ternyata ingatan saya masih tajam juga. Kan, jadi Ya, pas silakan Bang. kemarin, Apa mau Bang sampaikan, Bang? pas kemarin saya lagi live Mm-mm. sama Abang tuh kan wifi saya mati tuh. Terus istri saya pergi tuh nggak tahu kemana, nggak tahu ya ke rumah orang tua saya. Ngapain? Ya dia bilang, itu kan anak saya Kennedy, jadi saya dipanggilkan Bapak Kennedy ya. Itu Bapak Kennedy lagi sama Bang Edis, lagi sama Bang Edis, dia cerita gitu. Jadi semua satu keluarga saya nonton. Terus? Iya itu Bang, saya kan pengen gini ya, saya tuh pengen ngajak istri saya untuk balik ke Kristen lagi Bang, karena kan saya udah kemarin bilang, saya tuh nggak ada benar-benar kayak nggak ada kebenaran di jalan saya yang sekarang gitu loh. Cuma istri saya tuh ragu-ragu. Cuma kemarin nih sempat nanya gini bang, istri saya sempat nanya kan, bedanya Katolik sama Protestan apa? Ya nggak ada bedanya, kita sama. Untuk tujuan kita ke gereja itu katakanlah ya untuk memuji Tuhan. Cuma ada perbedaan dari cara-cara berdoanya aja, saya bilang gitu kan. Ya istri saya udah mulai pelajarin, kemarin juga dia udah buka-buka kitab. Apa yang abang bilang itu ya dicocok-cocokin sama istri saya gitu loh. Cuma dia masih bingung katanya. Dia bilang apa ya yang masalah itu loh, masalah yang abang bilang di surga itu dapat apa itu garis-garis Gadis-gadis montok itu. montok yang susunya besar. Dia itu bang malam itu tuh nyari dalam Al-Quran ayatnya yang mana tuh loh, dia masih nggak percaya sampai sekarang. Istri Di saya dalam surat An-Naba ayat 33. An-Naba ayat 33 bang ya. Nanti coba Iya. saya suruh istri saya apa buka An-Naba ayat yang ke 33 ya. 33. Iya, cuman begini. Al-Quran itu Bang, sering direvisi terjemahannya. Masih ada di situ Al-Quran yang bunyinya dan gadis-gadis montok. Tetapi Al-Quran yang terjemahan lain lagi ada gadis-gadis molek. Saya tunjukkan saja ya Bang ya. Nih. Oh Nanti video ini beda-beda gitu bang. ya karena direvisi sama Al-Quran direvisi. Tapi masih ada Al-Quran yang terjemahannya gadis-gadis montok masih ada. Ya, saya bukakan dulu An-Naba ayat 33. Nih ya. Saya akan bukakan surat An-Naba ayat 33. Bentar ya. Masih ada yang pakai montok, masih ada lagi yang pakai molek. Nih, bentar ya. Saya balikkan dulu kamera saya ya, Bang ya. Ya. Boleh biar saya SS nanti ya. Boleh. Nanti di screenshot saja, Bang. Tangkap layarnya supaya nanti Abang bisa kasih tunjuk sama dia langsung. Ini iklan semua. Sebentar. Ini cara ngilangin iklan-iklan ini gimana sih ya? Ketutup sama iklan-iklan ini. Bentar Bang ya, bentar Bang. Ya. Oke, ini masih ada Bang ya. Yang pakai terjemahan montok juga ternyata masih ada. Oke, ini saya tunjukkan. Surat An-Naba ayat 33 ya. Saya SS dulu bang ya. Oke, ini iklan semua nih. Semua iklan tuh. Iklan Udah nih. saya SS. Ini Bang ya. Surat An-Naba ayat 33. Nih, An-Naba 33. Gadis-gadis montok yang sebaya.
Oke, Bang. Oke, nanti silakan tunjuk saja sama dia. Jadi memang bukan mengada-ngada, Bang. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Jadi Allah menjanjikan bahwasanya hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis montok. Iya, Makanya betul. saya bilang Nah, surga dalam agama Islam itu ya memang hanya untuk kaum pria. gini Bang nih. Masalahnya perempuan kan masa mereka suka gadis-gadis montok? Ini ini Bang, saya Hmm, punya 2 pengalaman nih Bang ya. hmm. Yang saya alamin seperti Abang tadi, siapa tuh yang Bang siapa namanya yang katanya dia pernah punya bos, terus dia bawa salib, dia merasa Oh, Rian. baru. Ini sama seperti saya Natal tahun kemarin Bang, saya ajak istri saya Natalan di dalam gereja ya. Oke. Itu di saat ada doa syafaat Bang. Oke. Abang ya mungkin orang Kristen yang di sini, Kristen yang sini tahu semua kalau doa syafaat kan itu bukan hanya mendoakan kita sendiri Bang. Negara, alam, semua saudara-saudara kita yang lain agama, pejabat semua kan didoakan semua, bener nggak Bang? Hmm. Selesai doa syafaat itu, istri saya nanya ke saya, Hmm. loh kok di Kristen kok bisa doain orang-orang Islam juga ya, bisa doain, maksudnya doanya banyak kok semua didoain. Langsung saya jawabnya pelan, ya itulah ajaran kami, saya bilang, ajaran di itu posisi saya udah Islam Bang ya. Hmm. Posisi saya udah Islam, saya bilang itulah ajaran di Islam tapi kok ke Kristen. gereja? Kan saya udah bilang Bang, saya dulu saya Islam, saya Kristen masuk Islam, tapi semenjak saya masuk Islam itu, saya tuh nggak ini Bang, nggak ada niat untuk memperdalam gitu loh Bang. Oke. Karena setiap orang yang saya pengen belajar sama teman saya nih, saya pernah bertemu sama ibu-ibu tuh tahu saya dari Kristen masuk Islam. Masa mualaf Mas? Iya. Oh bagus Mas. Saya langsung hati saya langsung, oh bagus Mas, Mas sudah meninggalkan ajaran sesat, meninggalkan Tuhan-Tuhan apa itu yang nggak jelas katanya. Mas di Islam pasti langsung masuk surga. Mas sudah ngapus dosa-dosa Mas. Gimana Mas selama di Islam? Pokoknya bimbingannya tuh yang jelek-jelek, langsung menghina-hina Kristen. Padahal kan walaupun gimana juga kan hati saya masih ada darah dulu masih Kristen lah. Jadi hati saya sakit aja gitu loh. Sedangkan orang tua saya masuk Islam, orang tua saya nggak pernah bilang Islam ajaran sesat, nggak pernah, demi Tuhan saya nggak bohong. Orang tua saya bilang kalau memang kamu mau masuk Islam, dalami pelajaran Islam daripada kamu tersesat, kamu Islam nggak, Kristen nggak, itu orang tua saya sendiri loh. Nggak pernah menjelek-jelekan orang tua saya, Kristen dari lahir, Kristen, bahkan orang tua saya aktif di gereja sebagai majelis. Oke. Berarti intinya ketika abang mau belajar agama Islam, karena abang bilang saya mualaf, ternyata bukan pelajaran yang didapat. Ternyata hanya menjelek-jelekan agama sebelumnya. Betul, itu dia Bang. Saya Oke. jadi kayak ragu. Gimana? Saya udah bilang juga ke istri saya. Pelan-pelan saya bilang istri saya tuh tadinya tuh benci banget, setiap saya bahas Kristen tuh benci, tapi pelan-pelan saya ya seperti apa yang Bang Edis, saya kan baru tahu juga setelah menonton Bang Edis ya ayat ini begini-gini. Saya tanya ke istri saya, makin kesini dia makin kayak mulai kepo juga istri saya itu. Mulai kepo, dia bandingin, kayak tadi malam dia bandingin, dia buka Al-Quran, dia buka kitab, benar gak yang saya katakan? Yang saya katakan itu, saya bisa berkata gitu karena saya nonton live Bang Edis, dan itu pun ada di Al-Quran, ada di Al-Quran. Kalau nggak ada di Al-Quran, nggak mungkin saya suruh kamu buka Al-Quran, benar gak ada ayat itu? Dilihat sama istri saya, memang benar adanya yang seperti ini, seperti itu. Gitu loh Bang Edis. Jadi saya tuh sampai sekarang masih bimbang Bang Edis. Saya tuh pengen banget istri saya ikut ke saya gitu loh Bang Edis, karena saya kan laki-laki, walaupun gimana pun juga ya saya pengen istri saya lah ngikut saya gitu loh, ngikut jalan saya gitu Bang Edis. Karena gini Bang Edis, kalau memang saya udah di Islam ini saya menemukan kebenaran, atau mungkin saya nggak bimbang seperti saat inilah gitu loh Bang Edis. Ya, artinya begini Bang. Ini sesuatu yang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Artinya ada sebuah proses. Ya kan? Jadi biarkan saja dulu belajar, nanti dia sendiri yang akan mengambil keputusan. Nah, tugas Anda kalau memang Anda
ingin kembali kepada Kristen, Anda juga kan masih Islam kan sekarang kan posisinya kan? Islam, statusnya Islam Bang ini. Nah, bagaimana Anda mau menyuruh istri Anda masuk Kristen sementara Anda sendiri saja masih Islam? Nah, artinya harus pertama Anda dibaptis dulu. Nah, setelah Anda dibaptis, nanti Anda hidup baru. Nah, dengan hidup baru itu Anda cerminkan bahwa Anda sudah menjadi Kristen, berarti sudah berubah. Bukan seperti waktu Anda masih nggak jelas, Islam nggak, Kristen nggak. Dari situ kan nanti istri Anda akan melihat, ya kan? Istri Anda akan melihat perubahan dalam diri Anda, bagaimana ternyata Kristen itu begini, seperti itu. Iya, itulah makanya saya suka ajak istri saya ke dalam gereja Bang Edis, walaupun orang gereja udah pada tahu saya Islam ya, nggak ada yang larang saya Bang Edis. Ya nggak apa-apa, masuk aja Dan gereja nggak apa-apa, ikutin aja apa yang ada di dalam. Iya, dan nggak ada yang bilang kamu kok masuk Islam gini-gini. Ke istri saya pun nggak ada yang bilang gitu, makanya saya udah bilang sama istri saya, lihatlah yang diajarkan di dalam gereja, bukan seperti yang kalian kira kan. Kita nggak ada kan menjelek-jelekan segala apa, itulah ajaran Kristen. Kalau ajaran Islam saya nggak tahu, karena saya belum pernah yang namanya sholat. Terus terang aja saya bilang sama istri saya nggak tahu ajaran di dalam ceramah ustadz itu, saya nggak tahu. Saya bilang nggak tahu karena emang belum pernah saya namanya sholat ke masjid apa, belum pernah. Ya, intinya gitu Bang. Artinya butuh waktu, ya kan? Tapi Abang juga harus mengambil satu keputusan yang jelas, begitu. Kalau Abang pun dilihat nggak Islam, nggak Kristen, istri pun juga bingung. Begitu. Iya Bang, itulah Bang, makanya salah nggak Bang menurut Abang kalau kayak saya sekarang kan Islam, tapi keyakinan saya masih pada Tuhan Yesus gitu, tetap salah Bang ya? Begini, artinya Abang jangan bilang lagi kalau Abang itu Islam. Gitu. Di KTP memang Islam kan? Iya Islam Bang. Ini mau saya tunjukin Bang? Nggak usah. Makanya saya bilang biarkanlah KTP-nya saja yang Islam, orangnya jangan. Maksudnya biar orang percaya Bang. Nggak usah. Saya percaya. Abang kan udah mualaf begitu. Mualaf tetapi sebenarnya niat Abang mualaf itu bukan mau masuk Islam. Niat Abang mualaf itu biar pernikahan lancar kan gitu. Pada waktu itu. Iya betul Bang. Iya, itu seperti itu banyak Bang. Banyak sekali, bukan cuma Abang aja itu. Artinya sekarang sudah waktunya Abang bertobat. Jangan lagi istilahnya mempermain-mainkan iman seperti itu. Sebenarnya syahadat itu kan bukti bahwasanya Anda mengakui. Tetapi saya tahu bahwa niat Anda pada waktu itu kan supaya nikah ini mulus begitu, pernikahan lancar. Betul. Dan yang seperti itu bukan cuma Anda, banyak di luar sana yang begitu. Seperti itu. Ya semoga Bang Silalahi, Anda menggali lagi lebih dalam sedikit lagi, mungkin belum paten benar dalam hati. Menggali sedikit lagi, pelajari lagi, sering-sering nonton lagi. Nanti setelah Anda putuskan, Anda dibaptis, ya, baru nanti Anda bisa mengajak istri. Tapi begitu Bang, artinya begini, dengan Anda menjadi Kristen, itu seharusnya rumah tangga Anda itu malah semakin baik. Jangan nanti didengar malah makin runyam, begitu loh. Seperti itu. Iya Bang. Saya itulah, makasih lah. Saya kan dari kemarin debat masalah itu yang istri saya pengen tahu ya, abang udah tunjukin, udah saya screenshot. Mungkin nanti saya bahas lagi nanti malam sama istri saya gitu loh Bang. Tetapi membahas seperti itu jadi Bang, jangan sampai jadi keributan. Santai saja, slow. Waktu masih panjang kan? Begitu. Iya, saya enggak. Memang awalnya Bang dulu bahas kayak gitu ribut istri saya tuh. Wah, kalau sekarang udah enggak Bang, karena saya udah, ya mungkin dia udah baca-baca sendiri ya, banyak benernya, jadi nggak emosi kayak awal-awal saya bahas gitu loh. Seperti yang saya bilang Bang, kalau pertama kali nonton Edis TV, itu pasti orang Islam marah, darah tinggi. Kedua kali. Ya, betul Bang, benci. Iya, benci betul banget, itu. Saya kalau ngomong itu pasti sudah, ketika saya berbicara, itu pasti saya melalui survei. Begitu loh. Untuk pertama kali nonton channel saya, memang orang Islam akan marah-marah. Kedua kali, mereka akan mulai mencari tahu benar atau enggak yang diomongin dia ini, gitu.
Iya, betul, betul, Bang, betul. Itu Ketiga kali dia sudah mulai manggut-manggut, mengiyakan saya. Nah, keempat kali mustahil dia jadi orang Islam lagi. iya, makanya itu Bang ya, nanti mungkin nanti malam saya bahas lagi ya, namanya agama kan keyakinan orang masing-masing. Saya juga terserah saya sekarang Islam, saya mau masuk Kristen lagi nggak boleh ada orang yang komen dong, itu kan Betul. kepribadian saya. Betul. Ya di sini saya cuma minta doanya buat Bang Edi sama teman-teman yang lain yang ada di sini ya, biar supaya hati istri saya, mata istri saya kebuka mau ngikut dengan saya gitu, Bang Edi. Semoga ya Bang ya, semoga Bang. Oke. Yang Nah, penting Abang Bang, juga Yot. menjadi Kristen tuh bukan ganti agama, Bang. Menjadi Kristen itu Anda mengganti hidup Anda yang lama menjadi hidup yang baru, begitu. Iya, Bang. Pribadi yang lama menjadi pribadi yang baru. Seperti itu, Bang ya. Ya udah itu aja Bang buat saya. Terima Oke. kasih ya, minta doanya aja biar istri saya bisa terbuka lah matanya, hatinya. Amin. Amin, amin, amin. Iya. Ya, Oke, makasih itu ya Bang Bang. ya. Oke, Nah, terima ini kasih. Bang. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oke. Ya, tadi saya lupa ingat, ternyata saya baru ingat lagi ya teman-teman ya. Ya itulah teman-teman ya. Jadi ini saya bilang nih sama yang muslim-muslim ini, juga kepada yang Kristen. Jangan orang itu menjadi muslim cuman karena ada sesuatunya, atau jangan ada orang mau jadi Kristen karena ada sesuatunya, tidak. Tetapi karena memang dia menemukan sesuatu yang benar di situ sehingga dia memutuskan untuk berpindah. Seperti itu ya teman-teman ya. Sudah banyak loh contoh-contohnya ya. Sudah banyak. Ada, ya banyak lah. Nggak usah kita sebutin satu-satu. Intinya teman-teman, niatan seseorang itu bukan karena dia hanya sekedar pernikahan saja. Bukan karena ada sesuatu di dalamnya, di baliknya. Karena kalau seperti itu jadinya, ya seperti yang kita sudah nonton juga. Kalian kan tahu siapa yang saya maksud. Ada seorang perempuan, wah pengen mau jadi Kristen begini. Ternyata cuman mau give aja. Jadi teman-teman juga para penonton hati-hati ya. Seperti itu. Yuk ya. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya, Rian Faris. Oke, kita kasih naik ada Rian Faris. Selamat siang Rian Faris. Halo Rian Faris. Iya, selamat siang. Apakah Anda seorang muslim? Tunggu dulu Bang. Waduh, kalau sudah begini nampaknya sudah mulai bingung nih. Tunggu dulu Bang. Mau balikan kamera nih Bang? Boleh, silakan. Saya bantu dari sini. Saya asalnya dari Hindu Bang. Anda dari Hindu? Ya, saya dari Hindu Bang. Awalnya. Coba balik dulu kamera. Iya, dari Hindu tapi masuk Islam karena dari Hindu masuk Islam karena mau nikah. Karena mau nikah Bang, betul Bang. Loh, lagi. Ya, gimana Bang jalan ceritanya? Jadi jalan ceritanya begini Bang. Saya tuh, istri saya ini kan keturunan Habib kayak gitu kan. Setelah saya Islam, terus saya sering nonton video-video yang murtadin kayak Muhammad Inkaci, terus Pandita Saifuddin Ibrahim, habis itu Bang Idis. Nah, saya membanding-bandingkan, ternyata abang ini pertama rasa kesal juga kayak gitu kan. Sekarang sudah mulai mengiyakan abang kayak gitu. Sudah mulai. Sebentar, dari logat-logat Anda ini nampaknya Anda orang Kalimantan. Nah, iya orang Kalimantan Bang, pas orang Kalimantan. Agama asli Kalimantan itu bukannya apa Karingan itu bukan? Keharingan ya, Keharingan Bang. Karingan, oke Karingan. Karingan itu apa sih dia? Hindu ya? Ya kayak semacam Hindu gitu Bang. Bukan Hindu tapi kan Karingan. Tapi kan kayak berlindungnya itu sama Hindu kayak gitu kan. Adat-adatnya kayak
Hindu juga kayak gitu. Oh, maksudnya secara administrasi nginduknya ke Hindu gitu? Iya kayak gitu bang. Oh gitu. Kemudian Anda mualaf, kemudian untuk menikah saja begitu? Untuk menikah saja. Oke, selama mualaf sholat nggak bang? Pernah sekali bang. Cuman sekali doang? Udah berapa tahun Sekali yang doang. lalu itu anunya mualafnya? Cuman 8 bulan aja bang. Oh baru 8 bulan yang lalu? Iya. Berarti pengantin baru dong ini. Waduh. Oke, baru selama 8 bulan mengucapkan syahadat itu sholatnya baru sekali doang. Sekali doang bang. Berarti kalau mengucapkan ayat-ayat Al-Quran nggak tahu sama sekali nih? Kalau yang masih ingat itu cuman Fatihah aja bang. Coba Al-Fatihah, coba. Ya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya qawman budu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya? Masih ingat bang? Artinya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak paham. Oke, terus sekarang nih, Abang sering nonton channel Edis TV, sering nonton channel saya nih, siaran-siaran saya. Sering nonton bang. Jadi kemarin aku ada dengar bahwa abang ini ingin disuruh pulang, banyak yang nggak senang sama abang. Jadi tujuan saya bang pendek aja mau menghimbau kepada saudara-saudara kita yang muslim. Kalau memang Edis TV itu bicara tanpa ayat, tanpa data ya silahkan. Tapi lihat dulu yang abang Edis bicarakan itu kan semua ada faktanya kayak gitu kan. Nah jadi tolonglah sesuaikan dengan ini Bhinneka Tunggal Ika kita kayak gitu kan. Kalau begini beragama tapi yang mau saya tanya begini bang Rian. Niatan Anda ini setelah Anda mualaf, mau nikah, terus sholat cuma sekali, terus habis itu nonton debat-debat diskusi agama. Sekarang pilihan Anda sendiri itu kemana? Apakah Anda pengen tetap jadi Islam dengan keadaan nggak sholat? Atau Anda pengen balik ke kekahariangan? Atau Anda malah pengen jadi orang Kristen? Kira-kira abang bisa menilai sendiri. Tapi itu privasi saya, yang tahu tuh saya dengan Tuhan kan. Ya, karena kita pengen tahu juga bang. Maksudku gini, saya pengen begini, tahu nih, penasaran. Abang pilihannya kira-kira gimana nih? Mau mengikut ajaran Tuhan Yesus, atau mau mengikut ajarannya Muhammad, atau mau mengikut ajaran yang kehariangan itu tadi? Jadi putus bang. Putus, kita nggak dengar. Terus menonton Edis TV, semoga. Putus bang, nggak dengar tadi bang. Coba ulangi lagi. Begini bang, semoga saya berdoa aja. Saya kalau menonton Edis TV dengan menonton Edis TV, saya ini semakin terbuka kayak gitu untuk ikut abang kayak gitu. Mantap. Bukan ikut saya, ikut Tuhan Yesus begitu. Oke. Ya, aslinya perjalanan waktu ya, abang sendiri belajar lagi dari video-video, udah banyak sekali video-videonya abang sering tonton saja. Seperti itu ya bang ya. Karena di sini abang mengerti daerah paham bang, karena di sini daerah paham sendirilah. Jadi kita privasi untuk itu, untuk sementara. Oke. Saya mengerti. Oke lah ya, good luck bang. Iya. Semoga besok-besok. Terima kasih bang sudah dinaikan. Sama-sama bang, sama-sama. Oke, selamat bekerja kembali. Saya turunkan ya bang ya. Iya, teman-teman ya, artinya apa yang kita beritakan ini teman-teman sampai juga kepada pelosok-pelosok kemana-mana ya teman-teman ya, banyak orang. Makanya saya bilang teman-teman, di era sekarang ini teman-teman, senjata yang paling ampuh itu adalah media sosial. Begitu. Jadi dengan media sosial ini teman-teman, kita beritakan itu sampai kemana-mana, sampai ke pelosok-pelosok, sampai semua. Bahkan bukan cuma ke pelosok-pelosok, ke WC, sampai ke WC. Jangan salah. Sekarang ini berapa banyak di antara kalian yang lagi di WC,
ya, lagi di WC kalian scroll sambil boker BAB, penonton gitu loh. Jadi menembus segala macam tembok-tembok. Lagi nyuci nonton, lagi nyetir nonton, lagi gojek nonton, semua nonton. Nah, teman-teman, karena efektivitas media sosial seperti ini, makanya teman-teman gunakan jari-jari Anda untuk klik share, ya, bagikan siaran ini. Bila perlu upload bagian-bagian momen-momen penting tertentu, upload supaya ditonton oleh orang. Nah, nanti orang menonton, kemudian dia akan cari tahu dan dia akan mengenal kebenaran. Seperti itu ya. Oke teman-teman, karena kita sudah sampai ke penghujung acara, teman-teman ya, sudah mau 2 jam, mungkin kita rehat dulu ya, kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan nanti malam ya teman-teman ya. Karena besok di sini tuh ada acara hari libur ya, di sini Thanksgiving, jadi libur. Saya nggak tahu besok siaran atau tidak, tapi mudah-mudahan teman-teman besok atau nanti malam ya di Indonesia itu kita bisa siaran, semoga ya. Jadi kita udahi dulu acara ini. Nah teman-teman, sebelum kita akhiri acara, sekali lagi teman-teman ya, teman-teman sekalian, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman sekalian, masalah progres pembelian rumah Apologet ini sudah berlangsung dan tinggal proses balik namanya saja, teman-teman. Jadi teman-teman ada dana yang saya bilang kemarin ya, 9%-an yang ya, jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support. Kalau tidak ada, jangan memaksakan diri. Kalau tidak ada, jangan intinya yang mau saya sampaikan, bulan Desember ini kita sudah tutup. Kalau sudah tutup, ya. Jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih sebelum bulan Desember berakhir, ya kita mudah-mudahan bisa mencukupi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa begitu saja dulu teman-teman. Kita lanjutkan lagi diskusinya, mudah-mudahan nanti malam kita siaran. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom. Selamat berkah. Hatiku rindu.